sifat apa ini, kuatul badan, sifat-sifat al-khalqiyah, sifat-sifat bentuk tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita ketahui Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu sifat ya, postur tubuhnya Rasulullah, perawakannya Rasulullah. Tidak terlalu putih, kulitnya juga tidak hirang, tidak coklat atau tidak berwarna sawo matang, tidak ya. Begitu juga rambutnya Rasulullah tidak keriting, keribau, juga tidak lurus. Jadi rambutnya Rasulullah SAW ikal atau bergelombang. Kemudian juga dinyatakan berikutnya di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ajal ainain ay syadid sawadihima, pandangannya itu tajam ya, pandangannya tajam. Kemudian bagian hitamnya di bola matanya beliau itu betul-betul hitam ya, syadid sawadihima, sangat hitam sekali. Kan ada bola matanya itu yang bagian hitamnya itu kita melihat ada yang azraq, biru ya, ada yang biru, ada yang kekuning-kuningan ya, ada yang kemerah-merahan, jenis-jenis bola mata di bagian hitamnya. Kalau bagian putihnya putih bersih ya, ini menunjukkan sehat pandangannya Rasul. Kadang ada yang garis-garisnya terlihat gitu merah-merah, itu orang kalau sudah mulai rabun itu terlihat dari bola matanya. Bola matanya Rasulullah itu bagian putihnya itu putih bersih, kalau bagian hitamnya hitam pekat ya, tuh bola matanya Rasulullah ya, tidak biru ya, atau tidak kuning, tidak merah, tidak coklat. Karena kan banyak macam-macam ditiru sekarang. Ada juga yang kalau bebinian itu nukar ya, nukar warna bola mata itu ya, anam sofren kan. Ada yang biru, ada yang kuning, ada yang ya, ada yang hitam. Ini bola matanya Rasulullah itu, dan kalau menatap itu tajam ya, makanya Rasulullah SAW itu kata Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan habah ya, jadi tinggi betul haibahnya, wibawanya itu, sehingga orang-orang itu tidak dapat menatap langsung ya, berhadapan dengan Rasul itu nggak ada yang berani ya. Jangankan para sahabatnya, mereka sudah kental dekat dengan Rasulullah SAW, kadang musuh-musuh saja pada takutan kalau berhadapan. Mereka berani itu di belakang. Musuh-musuhnya Rasul itu berani bukan di hadapan, di belakang ya, belakang komentarnya banyak. Kalau bahasa sekarang di medsos berani berkuar-kuar, suruh tampil berhadapan nggak berani. Nah itu ya, kalau di medsos dia kayak paling hebatnya, yang lain itu kalah semuanya salah, dia aja yang paling betul. Tapi ketika dudukkan di hadapan, ayo kita bedah buka secara ilmiah, kita kaji secara dalam, nggak berani gitu. Nah ini banyak musuh-musuh Rasulullah kalau di belakang paling harap, seakan dia paling harap, dia lebih daripada Nabi. Tapi ketika dihadapkan dengan Nabi Muhammad SAW, melihat wajahnya Rasulullah, dia ketakutan mereka. Abu Jahal, gerbongnya mereka itu dalam memusuhi Nabi, orang-orang kafir Quraisy, kalau dihadapkan dengan Rasulullah nunduk dia, tidak berani begini dengan Rasulullah. Iya, tunduk, tundukkan kepalanya. Subhanallah, takutan semuanya. Apalagi para sahabat, nunduk. Iya, ka'anna fi ru'usihim at-tayr, seakan di atas kepalanya itu dihinggapi burung. Gak berani ngangkat begitu kalau di hadapan Rasul.
Tapi idza khalatahu ma'rifatan ahabba, apabila khalata, sudah banyak bergaul, banyak bercengkraman, banyak berkesahan dengan Rasul, langsung jatuh cinta. Ma'rifatan ahabbahu, kalau sudah tahu kepribadiannya Rasulullah itu, ternyata begini, yang disampaikan di luar sana tidak seperti yang saya alami, ternyata banyak. Ya, kalau di luar ceritanya ini tukang sihir, ternyata enggak ada tipe-tipe orang sihir. Di luar ceritanya ini pendusta, begitu kenal dekat dengan Nabi enggak ada, dicari-cari sifat-sifat dustanya enggak ada, semuanya kata-katanya itu adalah menandakan jujur. Subhanallah. Ya. Di luar sana beritanya itu pembohong, ya, tukang sihir, ternyata begitu dekat dengan Nabi mana enggak ada. Siapa yang tukang sihir? Jangan-jangan yang bilang tukang sihir itu dia tukang sihir, yang bilang dusta itu dia dusta, ya, yang bilang keras itu dia yang keras. Ternyata Nabi Muhammad tidak seperti yang disampaikan oleh mereka yang memusuhi Rasulullah. Aduh, luar biasa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawilu ahbabihima, bulu matanya itu ya panjang, lentik. Lentik panjang. Jadi menandakan ganteng itu. Bersih putihnya, bersih hitamnya, pekat, kemudian bulu matanya itu lentik panjang. Banyak orang-orang kita yang begitu, cuma nukar di TP. Ya dipasang stel. Apalagi bebinian, kalau pas lagi keundangan tuh, kalau keren-keren matanya, tahu-taunya bukan yang asli. Iya, itu pakai soplet, intinya pakai tambahan, alisnya itu diolah. Masya Allah, luar biasa. Ini Rasul asli panjang. Dan mashrabah wa hiya sya'run daqiq min as-sadr ila surrati kal gadud ay kal gesan. Dan Rasulullah SAW mulai ya dari dada sini ya ila surrati sampai ke pusat sini. Ya, itu ada sya'run daqiq, ya, bulu-bulu yang halus, lembut gitu. Kadang ada juga buluan kita ininya berbulu, cuman keribau bulunya. di dadanya aja bulunya keribau. Serem. Melihatnya serem. Ini bulunya tuh lembut. Ya Allah, bayangkan tuh indah kan, jadi dambaan ini berbulu kan, dari sini tuh menyebar bulu-bulu halus, bukan bulu-bulu yang keriting-keriting atau yang kasar-kasar. Serem juga kita lihat ini. Ya Allah ya Rabbi, ya, banyak tumbuh dari sini, bahkan sampai dari sini ya, dari mankibain ini sudah terlihat bulu-bulu tipis lembut tersusun rapi sampai ke bawah, sampai ke sini, pusat sini, hibak dengan bulu-bulu halusnya. Indah benar. La ilaha illallah. Ganteng dan gagah perawakannya Rasulullah seperti itu. La ilaha illallah. Kemudian idza masya takla'u ka'annama yanhattu fi sabab ay yamshi bi quwwati wa sabab al-hudud. Kalau beliau berjalan ya, suasana takla'u ya, ka'annama yanhat fi sabab. Jadi kayak bumi ini menggulung itu, bumi itu. Jalannya Rasulullah itu, padahal Rasul jadi ya, seakan bumi ini menggulung, tegas jalannya Rasul, ya, luar biasa. Dari para sahabat-sahabat itu kalau mengikuti di belakang berjalan bersama-sama Rasulullah, itu mereka lari mereka tuh, padahal Rasulullah nggak lari,
duduk jalan biasa, tapi yang ikuti dari belakang itu nggak bisa seperti Rasulullah, kayak lari. Iya, mereka tuh lari-lari gitu, masya Allah. Jadi cepat jalannya Rasulullah, seakan bumi itu menggulung gitu. Luar biasa. Atau kayak kita jalan di apa namanya, hudur itu diumpamakan seperti tangga jalan. Ya, ada tangga jalan, ada lift, tangga jalan. Ya, kayak tangga jalan. Sudah jalan tangganya, ya kita jalan lagi, cepet. Yang ikutin dia lari, gitu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan yamshi biquwwah, Rasulullah itu kalau jalan itu kuat. Jalan itu. Gak ada jalannya. Letoy itu gak ada. Macam orang uyuh pada jalan. Jalan-jalan letoy, keuyuhan. Itu jalannya Rasulullah SAW. Seakan kayak membongkok gitu, tapi kayak membongkok. Dimana jalannya Rasulullah itu serius. Oh kita kan sambil jalan di sini sambil pegang lihat HP, gimana mau serius jalan? Iya, lihat ada yang indah-indah dikit berhenti setelah selfie dulu. selfie dulu. Rasulullah nggak nelok, noleh kanan, noleh kiri. Jalannya Rasulullah, jalannya kuat. Yatala'la wajhuhu kal qamari lailatal badri. Kemudian sifat wajahnya Rasulullah SAW itu yatala'la, berseri-seri, bersinar, bercahaya, cerah wajahnya Rasulullah. Iya, kayak orang kadang kita tuh melihat wajah seseorang itu cerah. Dari saking cerahnya itu kalau kita bandingkan dengan lampu, kayak indahan ini gitu. Biasanya orang tuha bahari nangka 7 ibadah itu melihat wajahnya itu nyaman, kayak ada lampu-lampunya gitu. Ya, seakan ka'annal lambah tamshi ala wajhi, seakan lampu itu memang dipasang diandak di wajahnya gitu, kayak bercahaya benar. Jadi wajahnya Rasulullah itu terang, bersinar, berseri-seri, cerah gitu, cerah, sampai disifatkan kal badar gitu, kalailatil badr, seperti bulan purnama, artinya indah. Karena bulan purnama sendiri yang kalah dengan keindahan wajahnya Rasulullah SAW. Indahan wajah. Jadi orang kalau sudah menatap sekali, kadang para sahabat itu bisa menatap Rasulullah itu curi-curi pandang. Kalau berhadapan kayak ini kadang awal. Jadi kalau pas Rasulullah itu kesana baru dia lihat untuk lain. Iya, curi-curi pandang. Mereka kalau sudah melihat dari jauh tuh, ya mencuri-curi pandang tadi itu bagian dapat wajahnya Rasulullah. Tidak mau menjamkan matanya, itu saking asik. Lihat sudah berpas-pasan, ya dilihat oleh Rasulullah, nggak sanggup mata itu untuk memandangkan, ya mengarahkan pandangannya kepada Rasulullah, langsung nunduk. Aibanya tinggi. Allah bercahaya wajahnya, ka'anna wajhahul qamar. Indahnya itu diumpamakan kal lailatil badar, seperti indahnya bulan purnama. Bulan purnama itu berarti kan bulan sudah full, ya sudah full, tanggal 15 tuh full bulan. Ada kan bulan sabit, ada separuh, ada seperempat, ada baru muncul. Ya, begitu sempurna semuanya, bundaran indah. Jadi pancarannya itu, sinarnya tadi itu, ya membuat yang di sekitarnya itu menjadi indah, sehingga kita memandangnya itu semuanya menjadi indah. Keindahannya wajah Rasulullah itu diumpamakan seperti indahnya malam purnama. Kalau berseri-serinya wajahnya Rasulullah, bercahaya, orang kalau cerah gitu, wajah kamu itu cerah, berarti kan berseri-seri, cerah. Cerahnya wajah Rasulullah itu diumpamakan kal qamar, seperti qamar, ya seperti bulan. Allah, seperti bulannya itu indah, terang. Luar biasa indahnya suasana malam bulan purnama itu.
indah. Terangnya bulan kan terang, memancarkan terang, itu wajahnya Rasulullah, itu cerahnya itu diumpamakan seperti terangnya rembulan. Oh, akbar. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah itu dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung melihat hakikatnya Rasulullah, begitu bercahaya wajahnya, memancar, bersinar, sejuk, nyaman dipandang, cerah, berseri-seri, indah, tidak bisa disifati. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, betapa indahnya wajah pian ya Rasulullah, cerah benar ya Rasulullah, nyaman dipandang ya Rasulullah. Apa ujar Rasulullah SAW, wailul liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah, celaka wahai Aisyah, binasa orang yang kada kawa melihat aku kaina di akhirat. Kalau katarak di dunia ada bisa diobati, kawa lagi melihat. Amunnya rabun kawa diobati, nukar kacamata kayak udah, nah jadi jelas lagi, tarang lagi melihat buan pian. Ya. Tapi kalau sudah katarak di akhirat, katarak nanti di mahsyar, orang berebut hendak berparakan dengan Rasulullah SAW, melihat Rasul itu. Rasulullah, ayo kita datang. Ada yang di mukanya Rasulullah kada kawa melihat Rasulullah, mana gerang Rasulullah itu tuh Rasulullah, mana aku kada melihatnya. Lebih parah lagi daripada katarak. Di mana itu Rasulullah, aku nggak melihatnya katanya. Oh, ini celaka 17, bukan celaka 12 itu, celaka 17. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah, celaka, binasa orang yang mata zahirnya dan mata batinnya katarak, tidak bisa memandang aku, tidak bisa melihat aku pada hari kiamat nanti ya Aisyah. Man lam yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah, siapa orang yang kada kawa melihat pian ya Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Betapa binasanya mereka, betapa ruginya dia, betapa hinanya dia. Semua hendak berparakan dengan pian, semuanya ingin dekat denganmu, semuanya ingin bersama-sama denganmu. Sementara ada orang yang tidak bisa dia memandangmu. Allahu Akbar. Rasulullah memandang dia, tapi dianya tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Siapa orang itu? Dijawab sama Rasulullah, al-bakhil, itu orang pelit wahai Aisyah. Orang pelit, orang seke, orang engken, orang pelit, orang medit. Wa manil medit ya Rasulullah, siapa orang medit itu, orang seke itu, orang bakhil itu siapa gerang ya Rasulullah? Jawab lagi kata Rasulullah, al-bakhilu, orang yang pelit itu adalah man, orang idza dzukirtu, apabila nama aku disebutkan indahu kepadanya, falam yusalli alayya, orang itu tidak mau menyebut nama saya. Tuh, tidak mau bersolawat kepada saya. Kalau disebutkan namanya saja dia pura-pura tidak mendengar, tidak mau menyahut, tidak mau bersolawat, apalagi ketika nama Nabi Muhammad itu tidak disebutkan kepadanya. Tambahnya lagi kulir solawat. Ini diajak, ayo kita solawatan yuk kepada Rasulullah. Tuh lihat teman-teman kita sudah solawatan. Ayo ada, jangan solawatan, ayo, aku tidak mau. Tidak mau. Ini diajak nggak mau. Tuh contohnya banyak yang solawatan, nyebut-nyebut nama Rasulullah biar kita barokah. Tidak mau. Itu yang bakhil itu, gitu. Bukan bakhil fulus, tapi bakhil kada mau solawat kepada Nabi. Ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Paling tidak begitulah, ini tidak mau. Apalagi kalau suruh solawat, ayo solawat yuk. Solawat apa? Solawat Nabi, umai panjangnya.
salawat naria. Allahumma salli salatan qabilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Sekali 4 habis itu buik temu. Kita selawat lagi tuh ikamnya gini. Panjangan salat. Allah Akbar, sekali salawat aja sudah hampir, apalagi sampai beratus. Di masa sahabat, ini sahabat Nabi nih, sahabat Nabi. Adakah zaman sekarang lebih hebat daripada sahabat? Walaupun orang itu imamahnya segini, jenggotnya segini, ibadahnya sampai hilang-hilangnya, nggak ada yang bisa nyamain sahabat, nggak ada di zaman sekarang yang bisa nyamain sahabat. Ini sahabat Nabi, ini datang kepada Nabi, namanya Ka'ab bin Ujrah, datang kepada Rasulullah. Ujar Ka'ab tadi, ya Rasulullah, aku hendak memperbanyak sholawat kepada pian. Ini orangnya masih ada, Nabi Muhammadnya masih ada. Aku mau banyak sholawat kepadamu ya Rasulullah. Kira-kira berapa ya banyaknya itu, supaya aku nyaman gitu bacanya. Banyaknya itu, ukurannya itu berapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kaifa syi'ta, ya terserah kamu deh, berapa aja, yang penting sholawat. Berapa aja banyaknya itu menurut kamu aja. Ya Rasulullah, bagaimana banyaknya tadi itu kalau saya membacanya itu dihitung dengan waktu, yakni 1/4 waktu saya akan habiskan untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Hasan, baik sekali. In zidda fahuwa ahsan. Ini sahabat loh, nggak mau solawat, semangat solawatnya kepada Nabi. In zidda fahuwa ahsan. Kata Rasulullah, kalau ingin lebih banyak lagi, ya lebih bagus lah. Terpancing. Ka'ab bin Ujrah tadi terpancing. Ya Rasulullah, kalau begitu separuh waktu saya ya akan saya gunakan untuk sholawat terus kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baik. Ya, in zidda fahuwa ahsan. Baik. Iya, separuh waktu kamu habiskan untuk sholawat kepada saya, bagus. Tapi kalau memang lebih sanggup lagi, kalau bisa lebih lagi daripada itu, dan kamu bisa tidak terpaksa, bisa memang, bahwa ahsan, lebih baik lagi itu. Ya Rasulullah, kalau begitu semua waktu saya bisa ya Rasul mengaturnya. Semua waktu saya pokoknya saya akan pergunakan sholawat terus kepadamu ya Rasulullah. Taib, kata Rasul, idan tukfahamuk wa yugfar danbuk. Wajib. Kata Rasulullah, kalau begitu sudah tukfahamuk, ham keinginan kamu, hajat kamu itu langsung Allah yang mengatasi. Allah. Karena ketika kita sholawat kepada Nabi Muhammad, itu yang membalas itu Allah. Ya, yang membalas itu Allah. Man sholla alayya, kata Rasulullah dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa satu kali aja sholawat kepada aku, ya, ujar Nabi, Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Bayangkan, 10 rahmat. Kata ulama, jangankan 10 rahmat, satu rahmat saja, satu rahmat Allah kita dapatkan sampai dibawa kembali kepada Allah, itu rahmat tidak lepas kita dapatkan. Maka niscaya satu rahmat itu bisa untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Karena memang dasarnya ya, kita masuk surga itu nanti birahmatillah, dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah.
Iya, artinya supaya kenapa? Supaya kita ini jangan sombong, mentang-mentang ahli ibadah, wah aku mau ke surga dengan ibadahku aja. Supaya jangan begitu. Iya. Dengan rahmat Allah, karena Allah sudah jauh lebih mengetahui hal ihwal kita ini, ibadahnya kita ini terkadang masih banyak salah. Mau kita itu dijadikan andalan untuk masuk surga sangat jauh. Jangankan ya sekelas kita nih, Allah, siapa kita ini di zaman dulu zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, ada orang itu beribadah kepada Allah sampai 350 tahun, layak silah, tidak ada maksiat sedikit pun kepada Allah, bahkan dinyatakan tarfata'ain, sekejap mata pun dia tidak maksiat. Bayang, ibadah. 350 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan 350 tahun ibadah tok. Kita ini 60-70 tahun itu masih campur sari. Iya, kita nggak bisa tuh, jangankan sampai 350 tahun. 70 tahun usia kita nih, kan kata Rasul, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau lebih daripada itu bonus saja, namanya bonus itu kada lawas. Tidak ada yang sampai 200 tahun untuk, iya kan? Rasulullah sudah artinya memberikan gambaran, kada bakalan jauh daripada aku. Kan masing-masing persepsi nabinya. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi Allah Nuh, umatnya panjang-panjang usianya, karena Nabi Allah Nuh sendiri panjang usianya, parak 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi umatnya itu wajar aja usianya 400, 300, 500, 700 wajar. Namun kita ada yang sampai 200 tahun kada kebejalan. Anu jar paling tuha tuh di situ di bumi Sempaja tuh ada jar orang tuha kami. Wah ini sudah kada kawa kemana-mana lagi. Nah di atas Tilamaha payah ada sudah 120 tahun usianya, hanya 100. Kalau dibandingkan dengan mereka yang hidup di masa Nabi Allah Nuh alaihissalam, itu baru bayi mungkin. Baru bayi ya, itu sudah uyuh banget. Ini 50-60 tahun sudah mulai terasa uyuh ya kan? 70 tahun tambah masih gaya, masih kuat karena bayi bini. Aduh ya nah, lapah dah sudah 70 tahun lapah dah sudah. Banyak kaina-kaina aja lagi. 70 tahun sudah banyak kaina-kaina, itu mulai lapah. Nah itu ibadahnya kita itu berapa? Dipotong nanti masa-masa sebelum balik, dipotong masa balik, dipotong masa koler, dipotong masa bandel, masa mucilnya kita, masa begawe, masa guring. Mungkin kalau kita bandingkan ibadah kita dengan waktu guring kita, dikalkulasikan, ana yakin lebih banyak waktu guringnya daripada ibadah. Iya kalah. Hah? Ya kadang-kadang banyak waktu guringnya daripada ibadahnya nih Allah. Kita nih hendaknya ngelakas-lakas tuh Bang. Panjang sedikit aja diprotes imam. Iya. Ya Allah. Guring, udah siang guring, sore guring, malam guring, belum waktu makan. Wah ini ada istilah kafe, duduk di kafe sejam 2 jam, pembila ibadah, pembila baca Qurannya, pembila bertasbihnya, pembila sholawatnya ya. Banyak itunya sedikit. Jadi kalau kita mengandalkan ibadah itu ya Allah ya Rabbi, supan kita di hadapan Allah. Jadi mengandalkan apa? Di baik rahmat tuh Pak. Makanya ada istilahnya semua itu birahmati rahmatku tuh Bang, jar Allah rahmatku yang bermain di situ. Oh berarti kita nyaman aja dengan rahmat Allah, sudah kada usah apa-apa lagi. Jangan, kan masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau iya, kada usah kita beribadah, sudah kita mengharap rahmat mana. Jangan. Iya, artinya memang kita ya pasrahkan diri kepada Allah.
Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu ada sebabnya untuk kita dapatkan. Sebabnya apa? Di antaranya sholat, belajar, ya kan? Baca Quran, bersolawat. Nah itu, ya bersolawat, ya kan? Ya, solawat, dapat rahmat Allah. Bayang, itu amalan yang paling nyaman, solawat. Amalan paling nyaman, paling ringan, paling mudah, paling fleksibel, paling nyaman, paling banyak manfaatnya. Sholawat paling banyak manfaatnya. Allah, bayangkan dalam riwayat itu Rasulullah pernah menyampaikan di hadapan sahabatnya, atani atin min rabbi, datang dia tadi malam, karena waktu itu ada beberapa sahabat menyaksikan wajahnya Rasulullah itu berseri-seri, bercerah, percaya. Maka ibunya itu bertakun kepada Rasul, ya Rasulullah, mohon maaf ulun bertakun karena apa? Ra'aitu fi wajhikumul busyr, aku melihat ada tanda kebahagiaan di wajah pian itu, ya Rasulullah. Kaifalah, kata Rasul, kenapa tidak? Atani atin min rabbi, tadi malam tahu kada pian, aku didatangi utusannya Allah, didatangi utusannya. Wa qala li, kemudian utusan itu dia berucap kepada saya, ya Muhammad, wahai Muhammad, man shalla alaika min ummatika salatan wahidatan kataballahu lahu asyra hasanat. Wahai Muhammad, siapa saja daripada umatmu itu yang sholawat kepadamu, maka niscaya satu kali sholawat itu Allah akan mencatat 10 kebaikan. Satu sholawat 10 kebaikan, biar kayak apa? Kalau investasi ini namanya investasi yang super menguntungkan. Modalnya sedikit, hujungannya berlipat-lipat. Modalnya sedikit tapi hujungannya banyak. Nah ini kalau dalam dunia investasi kan yang diharapkan begitu, ya Pak. Nah itu modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Nah itu kita inginnya kan begitu. Nah, investasi dengan Allah satu kali modalnya itu, iya, ujungannya untungnya apa? Dapat 10 kebaikan. Catat oleh al-hasanah bi asyri amsalihha, kata Allah. Satu nilai kebaikan aku akan membalasnya dengan 10 kali lipat nilai kebaikan. Luar biasa. Tidak cukup sampai di situ. Wa maha anhu asyra sayyi'at, Allah akan menghapus 10 keburukan kamu. Dari satu sholawat 10 keburukan sayyi'at, kejelekan-kejelekan dari perbuatan kita dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan. Masya Allah. Jadi ada ulama menyatakan sebenarnya kejelekan itu tidak bisa hilang, hanya saja ditutupi. Ya, kalau kita nulis itu, nulis salah tulisan kita berarti jelek, salah kan kadang-kadang dihilangkan tuh, ditutupi. Pakai apa tutupnya? Tif-X. Hah? Iya, kalau masih ada, cuman begitu dilihat kada terlihat. Haji Fulan jan, oh bagus saja, bagus, terlihatnya bagus, padahal di bawahnya ada Joshua, cuman tertutup tadi, oh bagus jan. Nah, iya, jadi tutupi dengan kebaikan tadi. Allah. Ya, kemudian warafa'a anhu asyra darajat, Allah mengangkat 10 derajat. Allah, derajat, kedudukan, titel jabatan dari Allah. Orang kadang lebih memburu jabatan atau titel dunia, padahal titel akhirat dari Allah itu sudah nyata-nyata menguntungkan. Nyata-nyata menguntungkan titel jabatan. Bayangkan 10 derajat langsung levelnya naik, tuk 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 tuk. Jadi ada seorang ulama bercerita, ya, itu waktu guru saya itu menyampaikan di sebuah ceramahnya, dia menceritakan ada seorang perempuan. Beliau menceritakan ada seorang perempuan, ya, perempuan luar biasa, Az-Zabidiyah, ya, bangsa Syekh namanya Az-Zabidiyah.
perempuan ini luar biasa. Jadi orang yang arif billah, ahli ma'rifat kepada Allah, dengan mata batinnya bisa melihat ini kadar orang ini, bisa melihat hanya dikudukannya tidak terdeteksi. Perempuan lagi tidak terdeteksi, naik si ini naik makomnya nih. Nah, orang ahli batin ini kan bisa melihat batinnya seseorang. La ya'riful batin ila ahlil batin. Ahlul batin yang bisa membaca. Wah, ini makomnya mantap, naik terus jalan. Tapi ada saikung ini kadang-kala terdeteksi, naik terus, naik. Wah, yang ini naik, ini di atas lagi, ini di atas lagi. Apa ini gawiannya nih? Ternyata seorang perempuan aja bebinian, ditelusuri, diteliti. Ya, apa ini gawiannya? Apa ini orang ini amalannya? Sholawatnya 50.000 kali sehari. Allahu Akbar. Sanggup gitu 50.000 kali sehari. Itu yang ketahui. Ya, belum lagi sholawat batinnya lain lagi. Ada makomnya nggak bisa disalib. Orang naik dia lebih sudah di atas lagi, naik di atas lagi. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah itu mata hatinya itu akan peka, terbuka. Ya, hijabnya itu terbuka, luar biasa. Allah.